Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa para medis yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas bersama anatomi dari sistema gastrointestinalis. Anatomi sistema gastrointestinalis atau sistem pencernaan sangat erat berkaitan dengan proses makan. Makan di sini merupakan suatu perilaku mendasar manusia untuk memperoleh energi, kemudian juga untuk pemeliharaan tubuh dan untuk kelangsungan hidup. Jadi makan merupakan suatu proses untuk kelangsungan hidup, bukan sebaliknya hidup untuk makan. Kemudian tidak hanya sampai di situ, makan ternyata juga menjadi pusat interaksi sosial. Banyak interaksi sosial yang dikaitkan dengan makan. Bahkan pada saat sekarang ini, peristiwa makan atau hal-hal yang berkaitan dengan makan sudah menjadi suatu refleksi yang cukup menjanjikan. Misalnya menjadi seorang chef. Kemudian tidak hanya sampai di situ, makan di sini juga bisa menjadi suatu identitas kultural, identitas suatu budaya. Misalnya pada masyarakat tertentu ada budaya makan bersama. Budaya makan bersama yang dilakukan misalnya di dalam satu wadah, lalu secara bersama-sama makan melalui satu wadah tadi. Ini merupakan suatu identitas kultural untuk mengikat rasa kebersamaan di antara orang yang makan atau keluarga yang berkumpul untuk makan tersebut. Pada budaya-budaya tertentu, ada masyarakat yang misalnya suka mengonsumsi makanan yang manis. Ada masyarakat yang suka mengonsumsi makanan pedas, dan lain-lain. Jadi, makan bisa menjadi suatu identitas kultural. Nah, dalam hal kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat, terkadang makan yang menjadi suatu identitas kultural dan interaksi sosial ini bisa berdampak pada aspek kesehatan. Misalnya tadi pada saat makan bersama dalam suatu wadah, pada satu sisi ini akan mengikat rasa kebersamaan, jadi ini adalah sisi positif. Tetapi pada sisi lain, ini bisa menimbulkan suatu risiko penularan penyakit misalnya. Misalnya di antara anggota yang makan tadi kemudian ada menderita suatu penyakit tipes misalnya, maka penyakit tipes tadi dapat berpotensi untuk ditularkan kepada orang lain melalui proses makan bersama tadi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, peristiwa makan ini nanti juga akan misalnya berkaitan dengan buang hajat. Ada masyarakat-masyarakat tertentu yang masih melakukan buang hajat misalnya di sungai. Nah, kalau buang hajat, kebiasaan buang air besar di sungai ini tentu akan berdampak pada penularan penyakit. Misalnya kalau pada musim kemarau, budaya buang air besar di sungai ini bisa menimbulkan atau berpotensi untuk menimbulkan penyakit diare. Jadi ternyata proses makan yang berkaitan dengan sistem gastrointestinal ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Makanan yang kita makan ternyata belum dapat digunakan secara langsung untuk energi atau untuk membangun struktur jaringan, karena belum dapat diabsorpsi kalau dalam bentuk molekul yang besar. Oleh karena itu,
Sistem pencernaan inilah yang menjadi lini pembongkaran untuk memecah makanan yang berukuran besar menjadi molekul yang berukuran kecil, seperti asam amino dan monosakarida, sehingga dapat diabsorpsi dan selanjutnya diangkut ke dalam sel. Sistem pencernaan secara umum berfungsi untuk memproses makanan, kemudian mengekstrak zat makanan atau nutrien dari makanan, dan jangan dilupakan fungsi pencernaan adalah untuk mengeliminasi feses atau zat residu. Untuk melakukan fungsi ini, maka sistem pencernaan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah ingesti, proses penelanan. Kemudian proses mekanis, atau dengan kata lain disebut dengan proses pencernaan mekanis. Proses digesti, kemudian proses sekresi, absorpsi, kompaksi. Kompaksi ini adalah pemadatan zat-zat sisa makanan, dan akhirnya setelah dipadatkan bisa dikeluarkan dalam bentuk defekasi atau buang air besar. Setelah pertemuan ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan anatomi traktus digestivus dan menjelaskan anatomi glandula digestoria. Sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan secara umum kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan traktus digestivus, ini dari bahasa Yunani. Traktus berarti saluran, digestivus berarti pencernaan. Traktus digestivus artinya saluran pencernaan. Kemudian yang kedua adalah glandula digestoria, ini juga dari bahasa Yunani. Glandula berarti kelenjar, digestoria berarti pencernaan. Glandula digestoria berarti kelenjar pencernaan. Jadi secara umum saluran pencernaan terbagi menjadi salurannya dan kelenjar pencernaannya. Dua topik ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini secara garis besar. Ini gambar skematis dari traktus digestivus dan glandula digestoria. Saluran cernanya dimulai dari sini, dari cavitas oris, kemudian berlanjut menjadi pharynx, berlanjut menjadi esophagus, kemudian ventriculus, duodenum, yeyunum dan ileum, kemudian ini cecum, appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoidium, rectum, canalis analis, dan terakhir adalah anus. Ini semua disebut dengan traktus digestivus, saluran pencernaan. Kemudian yang kedua adalah glandula digestoria. Ini adalah kelenjar yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan. Dimulai dari rongga mulut ada kelenjar pencernaan yang disebut dengan glandula salivarius, kelenjar air liur. Kemudian yang berikutnya adalah hepar, hati. Kemudian vesica velia atau kantong empedu, pankreas, dan glandula intestinalis yang terdapat di sepanjang usus. Ini adalah kelompok dari glandula digestoria. Traktus digestivus adalah merupakan saluran pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir sampai ke anus. Traktus digestivus ini merupakan saluran yang terbuka dengan dunia luar, baik melalui lubang yang disebut dengan mulut maupun lubang yang disebut dengan anus. Dengan demikian, saluran cerna akan selalu kontak dengan dunia luar
sehingga juga rentan untuk menimbulkan resiko tertentu terhadap suatu penyakit. Misalnya, mulut kita bisa kemasukan kuman-kuman patogen. Demikian juga anus bisa kemasukan kuman-kuman patogen. Sehingga kemudian di dalam saluran pencernaan ini, karena di samping untuk fungsi pencernaan juga berisiko untuk kemasukan kuman-kuman tertentu yang bisa menimbulkan penyakit, maka di sepanjang saluran pencernaan dilengkapi kemudian dengan sistem pertahanan, yaitu sistema limfatikum. Panjang saluran pencernaan ini bervariasi. Pada orang hidup, panjangnya bisa mencapai 5-7 meter. Panjang ini menjadi lebih besar pada kadaver, yaitu bisa mencapai 7-9 meter. Kemudian kalau dilihat dari luas permukaannya, maka mukosa atau selaput lendir dari intestinum tenue atau usus halus, ini disebutkan di dalam suatu kepustakaan, luasnya bisa mencapai 30 meter persegi. Ini baru usus halus. Kemudian pada kepustakaan yang lain dari Abbas et al. 2018, kalau kemudian mukosa intestinum tenue usus halus tadi ditambah dengan mukosa intestinum crassum, mukosa usus besar, maka luas permukaannya mencapai lebih dari 200 meter persegi. Ukuran ini kalau kita ukur bisa sebesar lapangan tenis. Bahkan kalau luas ini ditambah dengan saluran pencernaan yang lain, maka luasnya akan menjadi lebih besar lagi. Jadi ternyata saluran cerna kita ini, meskipun misalnya badan kita kecil, ternyata luasnya sangat besar. Dengan demikian sebenarnya kita bisa melakukan perkuliahan atau pembelajaran kalau seandainya tidak ada wabah virus corona, kita bisa melakukan pembelajaran di dalam saluran cerna. Jadi kelas kita ini cukup deh ya untuk melakukan proses pembelajaran. Bahkan lebih dari itu, kita bisa bermain bola di dalam saluran pencernaan karena luasnya sedemikian besar. Mengapa saluran cerna tadi bisa luasnya sedemikian besar tadi? Jawabnya adalah di dalam saluran cerna ini memiliki banyak sekali lipatan-lipatan. Misalnya kita bisa melihat di lambung. Pada mukosa lambung, ini kita bisa melihat ada lipatan-lipatan ini yang disebut dengan plika gastrika. Plika artinya lipatan, gastrika artinya lambung. Plika gastrika artinya lipatan yang ada di lambung. Atau nama lainnya rugi ventricule. Rugi artinya lipatan, ventriculus artinya lambung. Anda bisa melihat di sini, lipatan-lipatan ini akan menambah luas permukaan saluran cerna. Ini baru pada organ lambung. Kemudian kalau kita melihat dari duodenum, usus 12 jari, ini juga akan banyak lipatan-lipatan yang disebut dengan plica circularis. Plica tadi artinya lipatan, sirkuler artinya melingkar. Karena ini memang sepanjang diameter transversal ini terjadi lipatan sirkuler dari duodenum. Ini juga akan menambah luas permukaan dari saluran cerna. Kemudian di usus halus yang lain, selain di duodenum, lipatan yang seperti ini, plica circularis ini juga terdapat di yeyunum dan ilium. Jadi kalau kita lihat struktur histologinya, ini ada lipatan dari plica circularis. Tentu dengan adanya lipatan ini,
luas permukaannya akan bertambah dibandingkan hanya kalau rata seperti ini. Kemudian pada usus halus tadi, pada iunum dan ilium, pada plika circularis ini kemudian masih ada lagi tonjolan lagi di sini. Tonjolannya ini disebut dengan villi intestinalis. Jadi dengan ada tonjolan ini akan menambah luas permukaan. Ternyata tidak hanya berupa bentuk tonjolan, tetapi juga nanti ada berbentuk cekungan yang disebut dengan kripta intestinalis. Kripta artinya cekungan, intestinalis artinya usus. Atau nama lainnya adalah glandula intestinalis. Jadi dengan adanya tonjolan seperti ini, kemudian ada cekungan seperti ini akan menambah luas permukaan usus. Kemudian kalau dilihat lagi, pada masing-masing sel di sini, sel usus yang disebut dengan enterosit, pada satu sel saja terdapat ratusan bahkan ribuan tonjolan yang kecil-kecil yang disebut dengan mikrovili. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, di usus besar, di intestinum crassum, Anda bisa melihat ini ada lipatan-lipatan mukosa yang disebut dengan plica semilunaris. Plica artinya lipatan, lunar artinya bulan. Jadi setengah bulan atau bulan sabit. Ini juga akan menambah luas permukaan. Kemudian kalau dilihat dari struktur mikroskopiknya, ternyata mukosa dari usus besar itu tidak hanya datar seperti ini, tetapi dia juga akan mencekung seperti ini. Ini adalah bentuk dari kelenjar tadi yang sama dengan kripta intestinalis. Yang ini, kripta intestinalis. Sehingga ini juga akan menambah luas permukaan. Kemudian sel-selnya ini bisa Anda lihat di sini. Sel-sel pada usus besar juga sama dengan di usus halus. Ada tonjolan-tonjolan kecil pada masing-masing sel ini yang disebut dengan mikrovili. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ke rektum, di rektum juga ada lipatan yang disebut dengan plica transversalis. Ada 3 lipatan melintang yang tadi disebut dengan plica transversalis. Kemudian di kanalis analis juga ada lipatan-lipatan yang membentuk kolomna analis. Jadi dengan adanya berbagai lipatan-lipatan tadi, yaitu plica gastrica, plica circularis, plica semilunaris, plica transversalis recti, ini akan menambah luas permukaan tractus digestivus. Selain lipatan ini, panjang usus sendiri yang mencapai 7-9 meter tentunya itu akan menambah luas permukaan. Kemudian pada organ-organ tertentu, lumennya mengalami pembesaran. Kita bisa melihat di sini, kalau kita kembali ke gambar yang pertama tadi, ada beberapa pembesaran lumen pada saluran cerna. Dimulai dari sini misalnya, di rongga mulut, lumennya akan membesar. Faring juga lumayan cukup membesar. Kemudian pada lambung, bentuknya juga tambah membesar lagi. Ini bentuknya malah venter ventriculi, itu berasal dari kata venter. Venter itu artinya perut, karena memang bentuknya ini seperti perut, karena terjadi pembesaran. Kemudian pada usus besar, Anda bisa melihat ini ada suatu tonjolan-tonjolan yang begini, yang disebut dengan haustra. Ini juga akan menambah luas permukaan.
Jadi karena ada pembesaran lumen, ini akan menambah luas permukaan. Kemudian pada usus halus pada intestinum tenue dan usus besar pada intestinum crassum tadi sudah kita sebutkan. Ada villi intestinalis, ada crypta intestinalis, dan ada microvilli. Dan sebagian besar panjang dari saluran cerna ini adalah ditentukan dari panjang intestinum tenue dan intestinum crassum. Sehingga ini akan menambah luas permukaan beberapa ribu kali lipat dengan adanya struktur yang tiga ini. Oleh karena itu cukup logis kemudian luas permukaan ini dari saluran pencernaan bisa mencapai lebih dari 200 meter persegi, bahkan lebih luas dari itu. Hadirin sekalian, kita mulai dari bagian pertama dari sistem saluran pencernaan adalah tractus digestikus, saluran pencernaan. Dimulai dari rongga mulut yang disebut dengan cavitas oris, kemudian berlanjut ke pharynx, berlanjut ke esophagus. Nah, saya di sini menggunakan istilah Latin karena istilah Latin ini ternyata lebih tegas dibandingkan dengan istilah bahasa Indonesia. Kita bisa melihat dalam kepustakaan bahasa Indonesia, kerongkongan dan tenggorokan itu tidak tegas pembagiannya seperti apa. Pharynx kadang disebut dengan tenggorokan, kadang disebut dengan kerongkongan. Esophagus tadi masuk kerongkongan. Jadi yang mana yang disebut dengan kerongkongan, yang mana disebut tenggorokan itu tidak tegas. Tetapi kalau dalam bahasa Latin sudah tegas disebutkan ada pharynx, ada esophagus. Kemudian saluran cerna berikutnya adalah ventriculus. Ini tadi dari kata venter, venter itu artinya adalah perut, karena bentuknya memang seperti perut. Atau nama lainnya adalah gaster, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lambung. Selanjutnya adalah intestinum tenue, usus halus. Ini terdiri atas 3 segmen, yaitu duodenum, usus 12 jari, ileum, dan ileum. Kemudian selanjutnya adalah intestinum crassum, usus besar. Yang pertama adalah cecum, usus buntu. Dan yang kedua adalah appendix spermiformis, umbai cacing. Nah, ini juga dalam bahasa Indonesia sering salah kaprah dalam memaknai appendix spermiformis. Sering dalam bahasa Indonesia, appendix spermiformis ini, kalau kita kembali ke sini, appendix spermiformis ini sering disebut sebagai usus buntu. Padahal kalau dilihat dari istilah Latinnya, appendix spermiformis itu berarti adalah appendix, ada struktur yang bergantung atau umbai, vermiformis berbentuk cacing. Jadi umbai yang berbentuk cacing itu disebut dengan appendix vermiformis, bukan berarti sebagai usus buntu. Usus buntu dalam bahasa Latin disebut dengan cecum. Ini jelas adalah merupakan istilah yang salah kaprah dalam terminologi Indonesia. Usus buntu dirujuk ke appendix vermiformis, padahal yang disebut dengan usus buntu adalah cecum. Ini tentu nanti akan berdampak pada terminologi untuk penyakit. Kalau dalam suatu penyakit yang mengenai appendix spermiformis dalam bahasa Latin disebut dengan appendicitis, radang pada appendix spermiformis. Jadi istilah Latin tegas di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia radang usus buntu, padahal kalau dalam istilah kedokteran atau kesehatan, kalau radang pada usus buntu berarti adalah radang pada cecum.
Sehingga ini juga salah satu kenapa kita lebih suka menggunakan istilah Latin dibandingkan dengan istilah bahasa Indonesia. Selain itu alasan lain, istilah Latin ini digunakan oleh para ahli anatomi sedunia sehingga menjadi satu bahasa yang sudah disepakati. Appendix spermiformis, ini bagian dari usus besar. Kemudian bagian dari usus besar berikutnya adalah kolon. Ada kolon ascendens, kolon yang naik ke atas. Ada kolon transversum yang melintang. Kolon descendens yang turun ke bawah. Dan kolon sigmoidium, kolon yang berbentuk seperti sigma, seperti panjang, apa itu istilah fisika misalnya, bentuknya memang kayak bentuk sigma, kolon sigmoidium. Kemudian rektum, dan berikutnya adalah kanalis analis. Kanalis berarti saluran, analis yang berhubungan dengan anus. Memang saluran ini pada akhirnya nanti akan menuju ke anus. Dan yang terakhir adalah dari tractus digestivus adalah anus. Jadi ini adalah tractus digestivus mulai dari cavitas oris, rongga mulut di sini. Pada rongga mulut ini nanti ada atapnya, ada dasarnya, ada dinding sampingnya, dinding lateralnya, dan ada dinding depannya. Cavitas oris. Berikutnya ini adalah pharynx, dan selanjutnya ini adalah esophagus. Cavitas oris, pharynx, esophagus. Kemudian berlanjut menjadi ventriculus. Berlanjut lagi menjadi duodenum. Duodenum kemudian berlanjut menjadi yeyunum. Yeyunum berlanjut menjadi ileum. Duodenum, yeyunum, dan ileum tergolong sebagai intestinum tenue atau usus halus. Selanjutnya, ileum bermuara ke dalam cecum. Kemudian selain ileum yang bermuara ke dalam cecum adalah appendix spermiformis. Dari cecum ini kemudian lanjut ke atas menjadi kolon ascendens, kemudian melintang menjadi kolon transversum, turun menjadi kolon descendens, kemudian berbentuk seperti ini kayak sigma, kolon sigmoidium, kemudian menjadi rektum, lalu menjadi kanalis analis, dan akhirnya bermuara ke anus. Ini gambar lain, ventriculus, yeyunum, ileum, cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoidium, dan rektum. Ini adalah gambar dari saluran cerna yang terdapat di regio panggul dan regio perineum. Dimulai dari sini, ini rektum pada laki-laki, rektum pada laki-laki, ini rektum pada wanita. Kemudian dari rektum ini berlanjut menjadi saluran yang sempit. Di sini adalah kanalis analis, lalu bermuara ke lubang yang disebut dengan anus. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah glandula digestoria, kelenjar pencernaan. Dalam bahasa Latin, glandula ini dalam bahasa Latin yang resmi disingkat dengan GLD titik, glandula. Glandula digestoria terdiri atas glandula salivarius atau kelenjar ludah. Glandula yang terbesar adalah hati atau disebut dengan hepar. Kemudian vesica velia, kantong empedu. Pankreas, pas eksokrin. Glandula gastrika yang terdapat di lambung atau ventriculus, dan glandula intestinalis yang terdapat di usus halus, intestinum tenue. Nah, glandula salivarius ini terbagi menjadi dua. Ada glandula salivarius mayor dan glandula salivarius minor. Glandula salivarius mayor yang besar bisa dilihat dengan mata biasa, sedangkan glandula salivarius minor yang kecil-kecil hanya bisa dilihat dengan
mikroskop. Ini adalah gambar dari glandula salivarius mayor. Ada 3 glandula yang bisa kita tampilkan di sini. Yang paling besar dari glandula salivarius mayor ini adalah glandula parotis. Letaknya di depan dan bawah daun telinga. Muaranya ke rongga mulut pada mukosa buka bagian dalam setinggi molar 2 atas. Nah, pada keadaan tertentu, kelenjar ini bisa mengalami inflamasi yang disebut dengan parotitis. Atau kalau lebih lengkapnya disebut dengan parotitis epidemika, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan gondongan. Ini biasanya kalau terjadi infeksi virus. Ini akan mengalami pembengkakan sehingga di daerah depan telinga dan bawah telinga akan bengkak. Khas sekali biasanya terjadi pembengkakan di daerah sini dan pasiennya biasanya akan mengalami kesakitan yang luar biasa pada saat membuka mulut sehingga pasiennya akan susah mengunyah. Glandula parotis. Kemudian berikutnya adalah glandula submandibularis. Sesuai namanya, sub artinya di bawah, mandibula tulang rahang bawah, jadi kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang bawah, di bawah mandibula, glandula submandibularis. Berikutnya ada kelenjar yang terletak di bawah lidah, sehingga disebut dengan glandula sublingualis, sub di bawah lingual lidah, glandula yang ada di bawah lidah. Ini semua bisa dilihat dengan mata biasa dan ketiga-tiganya bermuara ke dalam rongga mulut yang disebut dengan kavitas oris. Kemudian berikutnya glandula digestoria yang ini kita bisa melihat ini adalah kelenjar pencernaan yang paling besar yang disebut dengan hepar atau hati. Kemudian vesicavelia, kantong empedu. Selanjutnya ini pankreas. Ini gambar dari pankreas yang dikelilingi kepalanya, kaput pankreasnya dikelilingi oleh duodenum. Ini adalah gambar dari pankreas yang ingin kita tampilkan di sini adalah bahwa pankreas ini nanti akan mempunyai ductus secretoris. Ductus secretoris yang disebut dengan ductus pancreaticus mayor yang ini dan ductus pancreaticus minor. Ductus pancreaticus mayor nanti bersama-sama dengan ductus choledochus akan bermuara ke duodenum. Ductus choledochus adalah suatu saluran empedu yang merupakan gabungan dari saluran dari vesicavelia dan saluran empedu dari hepar. Ini kalau kita lihat lebih lanjut, ini ductus biliaris atau ductus choledochus tadi merupakan gabungan dari ductus secretoris dari vesicavelia dan ductus secretoris dari hati yang disebut dengan ductus hepaticus communis. Bergabung menjadi ductus choledochus dan kemudian ductus choledochus ini bersama-sama dengan ductus pancreaticus mayor dari pankreas akan bermuara ke duodenum, tepatnya ke duodenum yang pars descendens, jadi bermuara ke sini. Ini adalah mekanisme dari proses buang air besar yang disebut dengan defecatio. Dimulai dari adanya massa feses yang menyentuh dinding rektum. Dinding rektum yang tersentuh oleh feses ini kemudian akan menstimulus rambut saraf aferen, menstimulus reseptor yang ada di rektum, lalu menimbulkan infus saraf. Infus sarafnya dibawa melalui serabut saraf aferen menuju ke pusat refleks defecatio
setinggi medulla spinalis segmen sakral 24. Kemudian infusnya diteruskan ke serabut saraf eferen menuju ke otot polus di rektum, sehingga otot polus di rektum berkontraksi, maka terjadilah refleks defecatio, refleks buang air besar. Kemudian ada sistem kardiovaskular yang terkait erat dengan sistem pencernaan. Ini adalah sirkulasi portal. Sirkulasi portal adalah suatu sirkulasi dengan pola pembuluh darahnya berupa kapiler. Dari kapiler ini kemudian menjadi vena. Dari vena kemudian menjadi kapiler kembali. Dan dari kapiler kemudian menjadi vena kembali. Jadi memang ini pola percabangan pembuluh darahnya cukup unik, yang kalau kita lihat dari sirkulasi darah besar dan sirkulasi pulmonal, biasanya pola percabangannya tidak seperti ini. Percabangannya adalah berupa arteria, arteriola, kapiler, venula, vena, lalu ke jantung. Itu kalau sirkulasi sistemik atau sirkulasi darah besar dan sirkulasi pulmonal atau sirkulasi darah kecil. Tetapi kalau sirkulasi portal, polanya kayak ini tadi, yaitu kapiler, vena, menjadi kapiler kembali, dan kemudian menjadi vena kembali. Ini contoh dari sirkulasi portal tadi. Kita bisa melihat kapiler pertama misalnya ada di sini, di usus. Kemudian dari kapiler ini muncullah vena. Dari vena ini setelah masuk ke hati menjadi kapiler kembali. Jadi di sini ada kapiler kedua. Setelah dari kapiler kedua di hepar ini kemudian terbentuk lagi nanti menjadi vena hepatika. Jadi ada dua kapiler, pertama dan kedua, dan ada dua vena, vena di sini sama vena di sini. Ini adalah vena porta hepatis, vena porta hepatis. Vena porta hepatis ini tempat bermuara dari banyak vena-vena yang lain. Kita bisa melihat di sini misalnya, ini vena mesenterica superior. Kemudian tempat bermuara juga yang di sini disebut dengan vena splenica atau vena lienalis. Bermuara ke vena lienalis ini adalah vena mesenterica inferior. Kemudian bermuara ke vena porta hepatis ini juga ada vena cystica. Jadi ini adalah beberapa cabang pembuluh darah yang membentuk sirkulasi atau sistem vena porta, sirkulasi portal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adik-adik mahasiswa paramedis bisa membaca lebih lanjut kepustakaan yang kita cantumkan di sini. Bisa membaca dari Gray Basic Anatomy tahun 2018, cukup up to date. Kemudian kalau yang mau bahasa Indonesia, kami dari tim Fakultas Kedokteran UNLAM sudah membuat buku ajar yang berjudul Sistem Pencernaan, Tinjauan Anatomi, Histologi, Biologi, Fisiologi, dan Biokimia, baru ini tahun 2020. Nah, untuk sistem pencernaan adik-adik bisa membaca pada halaman 1 sampai dengan 51. Kebetulan saya sendiri yang mengarang. Yang lain juga bisa dibaca dari kepustakaan yang kita cantumkan di sini, cukup banyak yang bisa adik-adik perdalam untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem pencernaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semoga perkuliahan ini ada manfaatnya bagi adik-adik. Dan akhir kata kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.